Pembahasan kita dalam kuliah kali ini adalah mazhab ilmu pengetahuan, mazhab ilmu pengetahuan, ya. Nah, kenapa ini kita perlu mempelajari ini, mazhab ilmu pengetahuan ini? Ya, ini adalah bertujuan ya agar ya mahasiswa dapat memahami ajaran berbagai aliran ya, mazhab ilmu pengetahuan hukum ya. Nah, jadi para mahasiswa dapat ya menyebutkan ya ajaran 6 mazhab ilmu pengetahuan ya, ada 6 mazhab ilmu pengetahuan. Ya. Nah, jadi ada ajaran hukum kodrat, positivisme hukum, dan ya realisme hukum. Nah, pertama kita bahas tentang taat terhadap hukum. Ya. Nah, kenapa orang mentaati hukum? Ya, kenapa orang manusia taat pada hukum, mentaati hukum? Ya. Nah, menurut Utrecht, ya, sebagaimana dikutip oleh R. Suroso ya dalam bukunya itu, orang mentaati hukum ya dikarenakan bahwa orang merasakan ya terhadap peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum gitu. Ya, jadi orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan adalah sebagai hukum. Ya. Ya, hal ini disebabkan setiap orang benar-benar berkepentingan ya terhadap berlakunya peraturan tersebut sebagai hukum. Ya. Kemudian setiap orang harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Nah, hal ini dianggap peraturan ya sebagai peraturan hukum secara nasional ya. Jadi penerimaan secara rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum. Ya. Nah, adanya sanksi hukum. Ya kan? Nah, kemudian apalagi sebab orang mentaati hukum? Ya, masyarakat ya tentu atas kehendak masyarakat. Masyarakat menghendakinya. Ya. Dalam kenyataan bahwa orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan, ya mereka tidak mengeragukan dan baru dirasakan dan dipikirkan apabila mereka telah melanggar. Ya, dan selanjutnya dirasakan akibat pelanggaran tersebut gitu. Ya, mereka baru tersadar di sana ya, terpikirkan gitu. Ya kan? Oh, bahwa itu adalah hukum itu ya setelah mereka ya melanggar gitu kan. Nah, setelah mereka melanggar hukum itu gitu. Dan akibat mereka melanggar hukum itu ada sanksi akibat pelanggaran tersebut. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian alasan berikutnya adalah ya disebabkan adanya sanksi sosial. Orang merasa malu atau khawatir ya dituduh ya sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar seluruh kaidah sosial hukum. Ya, itulah antara lain ya. Orang mentaati hukum karena disebabkan hal-hal yang disebutkan tadi gitu. Ya. Nah, berdasarkan pendapat tersebut itu ya dapat dikatakan bahwa peraturan hukum memiliki kekuatan untuk berlaku. Karena selain dapat dipaksakan keberlakuannya, peraturan hukum itu diterima ya secara sukarela oleh masyarakat. Ya, antara paksaan dan sukarela di sini merupakan ya sumbu dari alasan mentaati hukum itu sendiri. Ya, gitu ya. Nah itu sebagai alasan tentang mengapa setiap manusia taat pada hukum. Ya, maka lebih lanjut kita dalami hal ini ya dengan mempelajari mazhab itu tadi ya, sesuai judul materi kita tadi ya, mazhab ilmu pengetahuan hukum. Ya. Nah, kita mulai dari mazhab hukum alam. Apa itu mazhab hukum alam? Mazhab hukum alam. Ya. Nah, mazhab hukum alam merupakan ajaran hukum yang menitikberatkan pada rasio atau akal. Ya, yang melihat keadilan dibagi suatu hal yang mutlak. Ya kan? Nah, ya. Nah, penganut ajaran ini ya atau mazhab hukum alam ini ya Bapak Ibu bisa mengetahuinya itu ya, antara lain Plato ya. Siapa lagi ya, Aristoteles, siapa lagi, Aquino, sama Hugo de Groot ya, Hugo de Groot ya, dan lain-lain ya. Nah,
Aristoteles yang mengajarkan bahwa ada dua macam hukum. Ya, menurut beliau ini hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara, hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia ya, tentang baik buruknya, hukum yang asli. Ya, itu Aristoteles ya.